sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun, tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat, orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Silahkan kata Allah, riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur, dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan, itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Salah lah, salah terus. Bapak tuh kayak ketinggian bis tuh, tingginya tuh melaju. Mantap.
siapakah Nabi Muhammad pilih untuk berdakwah secara rahsia? Jawapannya B. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi manakah yang boleh berbicara sewaktu masih bayi? Jawabannya A. Nabi Isa. Ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah jawabannya C. Solat. Apakah maksud surah Al-Fatihah? Jawabannya B. Pembukaan. Apakah maksud surah Al-Baqarah? Jawabannya C. Lembu betina. Sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. Tasbihlah cinta terukir di hatiku, seindah samudra senja berkilau membentang, cinta yang sejati yang tersandar di hati, berlabuh menepi, satukan karena ilahi. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede, tinggal ikat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa, bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, nggak habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas saim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Riba, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, kadzib, bohong, al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, gak buka HP, gak lihat media sosial, gak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu,
sayangi Ramadanmu. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat di belenggu gitu. Kok saya ada di sini? Nggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustadz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Usyam, Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Maka meningkat, karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup, kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. 5 ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Hatib Al-Minangkabawi, lahir di Kototuo, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990. Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir.
4. Syekh Arsyad Al-Banjari. Lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi. Lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970. Saya ini termasuk tim tafsir. Itu paling kesulitan itu nafsirkan ayat-ayat yang menjadi jargon mereka, karena secara zahir maknanya itu menguntungkan mereka. Saya ulang lagi, karena secara zahir itu maknanya menguntungkan mereka. Sehingga saya dulu ketika ditawarin jadi tim tafsir di UII, saya bilang saya mau asal fikihnya diserahkan saya. Berapa persen Pak? Ya 100%, kalau tidak saya tidak mau. Kenapa demikian? Sekarang tuh ada kelompok tekstualis, sehingga yang nggak ada di Quran ya halal. Misalnya Quran nggak mengharamkan tikus, mas, ya tikus berarti halal. Jadi yang nggak ada di Quran ya halal, kan kacau. Saya sering bilang ke mereka, nggak ada apa tidak tahu. Kalau nggak ada ya beda kalau sama dengan tidak tahu. Mereka itu kalau ngitung jumlah yang halal itu hanya pakai ayat kulla ajidu fima ukhya ilayya muharraman ala ta'imi yatamu sak terus itu. Tentu pengecualiannya hanya 3. Hanya lahmal khinzir dan seterusnya, itu 3 itu tok. Tapi mereka tidak hafal bahwa di antara aturan umum Quran itu adalah wa yuharrimu alaihimul khobais, dan di antara ciri utama Rasulullah Muhammad adalah mengharamkan semua yang menjijikkan. Jadi tikus itu kira-kira kamu jijik enggak? Kotoran manusia jijik enggak? Kencing manusia itu jijik enggak? Ini sesuatu yang pasti haram karena termasuk apa? Al-khobais. Terus begini contoh dalam fikih lagi. Ini contoh terakhir, teman tenang saja. Di sini karena saya dipesan sambil nunggu Habib Anis ini. Orang menikahi mbaknya sekaligus menikahi adiknya kan tidak boleh. Al-jam'u bainal ukhtain. Jadi istri kamu pertama mbaknya sekaligus nikahi adiknya fi nikahin wahid, dalam nikah satu itu tidak boleh. Dan itu Quran hanya membicarakan itu, wa antajma'u bainal ukhtaini. Di antara yang dilarang adalah menikahi mbak sama adiknya bersamaan. Andekan itu diterjemah bebas, maka terus nanti ada ayat di berikutnya wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Selain itu halal semua. Kan nggak kebayang misalnya orang menikahi perempuan dan budenya, orang menikahi perempuan dan mbahnya dengan alasan itu di Quran tidak ada. Maka saya berkali-kali bilang saya mau ikut tim tafsir asal fikihnya saya. Akhirnya ya saya terjemah wa antasma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya. Saya tambahi sendiri dalam kurung juga perempuan dan budenya, juga perempuan dan bulenya, juga perempuan dan mbahnya, atau semua perempuan yang punya hubungan mahram. Harus ditambahi seperti itu. Karena dalam ilmu balaghah wa antasma'u bainal ukhtain adalah zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebut sebagian. Jadi contoh haram adalah mengawini mbak dan adiknya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berdusta, berghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Bahagia tuh andaknya di awak seorang, di mana disyukur, dan syukur tuh tergantung pandangan kita. Berarti kita juga nang menyudahinya. Hendak maungut kita juga, hendak himung kita juga. Jadi jangan disyarati, bahagia tuh jangan disyarati. Cukup dengan syukur sudah timbul bahagia, ramiam sudah. Dan bahagia terus kita ya kalau. Langsung. Jalan. Bantu sini satu. Sini. Jadi kamu di sini. Maju. Humaydi dan Yuliansah tidak bisa berkutik saat petugas kepolisian Satreskoba Polres Lamandau meringkusnya di Jalan Trans Kalimantan Sabtu malam. Penangkapan keduanya bermula dari pengembangan atas penangkapan 3 orang bandar narkoba beberapa hari sebelumnya. Berdasarkan informasi dari ketiganya, polisi mencegat sebuah minibus.
Ketika diperiksa, petugas menemukan sabu seberat 33,8 kg yang dibawa dari Pontianak, Kalimantan Barat. 2 orang ditangkap. Untuk mengelabui petugas, keduanya menyembunyikan sabu di beberapa tempat dalam mobil. Seperti box speaker sound system mobil, bagian bawah dashboard, ban serep, serta bagian pintu mobil. Sabu dikemas menggunakan plastik hitam yang jumlahnya 33 bungkus. Diduga sabu akan diedarkan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dari hasil pemeriksaan, kelima tersangka yang ditangkap merupakan satu jaringan, sebab modus yang mereka lakukan hampir sama. Pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 33,8 kg ini merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 33 kg lebih. Gitu ya, tadi saya mengibaratkan pasar itu bisa macam-macam, jangan dibilang pasarnya ada di Lamando ya. Lamando bisa jalan, tapi yang para kelompok ini akan menjaga pasar. Bisanya dilawan oleh kita semuanya. Itu yang perlu kita jadikan komitmen bersama, bahwa tidak ada narkotika di Lamando. Bahwa kita sepakat untuk memberantas itu dengan maksimal, dan kita akan menjaga juga pembangunan generasi emas 2045 bisa ada di Lamando. Selain menyita sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yakni uang tunai sebanyak 2,2 juta rupiah, 6 unit ponsel, 3 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan 1 kartu ATM berisi uang 100 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. Sahrul Mubarok melaporkan dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.